Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asmarani Fortuna dengan NPM A1E024039. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul percobaan osilasi teredam pada pegas. Nah, yang pertama, tujuan percobaan yang kita lakukan yang pertama itu adalah untuk memahami fenomena osilasi teredam. Yang kedua, menentukan koefisien redaman berdasarkan jenis fluida. Yang ketiga, menyimpulkan jenis redaman berdasarkan hasil percobaan. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan apa sih osilasi teredam itu. Nah, osilasi teredam itu adalah osilasi yang amplitudonya itu berkurang seiring berjalannya waktu akibat adanya gaya redaman atau hambatan. Nah, redaman ini bisa berasal dari gesekan udara, gesekan fluida atau gaya gesek mekanis, atau komponen peredam khusus seperti damper hidrolik. Nah, redaman ini menyebabkan energi sistemnya itu berkurang sehingga amplitudo osilasinya itu mengecil dan akhirnya berhenti. Nah, adapun gaya redaman ini dianggap sebanding dengan kecepatan bendanya yang dirumuskan dengan LSD sama dengan min BF. Nah, yang warna B inilah koefisien redamannya, yang V ini adalah kecepatan benda, dan tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya selalu melawan gerakannya. Gitu. Nah, dalam percobaan osilasi teredam pada pegas ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah redaman ringan atau underdam, yang kedua adalah critical dam atau redaman kritis, atau yang ketiga itu overdam atau redaman kuat. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kali ini kita akan membahas redaman ringan atau underdam. Nah, di percobaan yang kita lakukan yaitu kita percobaan redaman ringan ini kita bisa menggunakan fluida udara karena pada saat kita menggunakan fluida udara ini sistemnya itu masih berosilasi dan amplitudenya itu mengecil secara eksponensial terhadap waktu gitu ya. Contoh lainnya itu adalah getaran pegas tanpa pelumas atau ayunan pintu yang tidak terlalu berat redamannya. Terus ada yang kedua adalah redaman kritis, ada critical dam. Nah, pada saat percobaan kami menggunakan fluida dengan air, karena air ini kan termasuk adalah redaman kritis dikarenakan sistemnya itu kembali ke titik keseimbangan tercepat dan tidak berosilasi. Nah, yang dimana air ini merupakan desain yang dimana ini harus kembali ke titik stabil dengan cepat tanpa melewati titik keseimbangannya. Nah, salah satu contoh redaman kritis ini adalah mekanisme jarum galvanometer dan suspensi mobil premium atau pintu mobil. Nah, yang ketiga adalah redaman berat atau overdam. Nah, overdam ini kita menggunakan fluida yaitu minyak pada saat percobaan. Nah, di percobaan yang kita lakukan ini, minyak ini adalah salah satu redaman yang kuat dikarenakan sistemnya itu tidak berosilasi dan kembali ke titik keseimbangan itu sangat lambat dibandingkan dengan fluida yang kedua tadi. Terus redamannya itu terlalu besar sehingga memperlambat gerakannya. Nah, faktor yang menyebabkan redaman ini juga yang disebutkan tadi adalah jenis redamannya atau viskositasnya, atau kekentalan dari suatu fluida tersebut. Nah, dimana kan minyak ini kan cukup kental ya, yang menyebabkan bahwa redaman pada minyak ini menjadi redaman overdam gitu. Nah, contoh penerapan dari osilasi teredam ini yang pertama adalah shock breaker absorber kendaraan dan peralatan pengukur atau ampermeter, terus peredaman getaran bangunan atau anti gempa, peredam getaran jembatan atau sistem recall pada senjata, terus penggerak pintu otomatis gitu. Nah, untuk alat bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini, yang pertama itu adalah beban, yang kedua ada pegas, yang ketiga ada statif, yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada penggaris, dan keenam ada neraca OHAL, yang ketujuh perekam video, dan ke-8 adalah air, dan 9 ada minyak, dan yang ke-10 adalah software tracker. Nah, di mana software tracker ini digunakan untuk kita melihat benda atau kita tuh mengamati dengan cara melalui video gitu. Nanti sesudah kita merangkai, terus kita video dengan menggunakan handphone kita dan kita melihat pengaruh dari fluida tadi terhadap beban yang kita lakukan. Nah, kita mendapatkan bahwa yang 3 jenis redaman tadi, bahwa di 3 fluida tadi memang terdapat perbedaan redaman, yang dimana kalau kita ketika menggunakan air itu menjadi redaman kritis karena dia
cepat. Terus yang kedua, yang paling rendah itu under dam, kita menggunakan fluida, itu sangat cepat. Terus yang ketiga itu menggunakan minyak, karena minyak ini satu redaman yang kuat, karena memang salah satu pengaruh dari osilasi teredam pada pegas ini adalah kekentalannya atau viskositas atau ukuran kekentalan dari suatu fluidanya gitu. Nah, itu saja sih materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.